Pemirsa, meski situasi ekonomi global menghadapi ancaman resesi, Indonesia masih optimistis peluang ekspor ke negara-negara lain masih menggeliat. Lewat Trade Expo Indonesia 2022, pemerintah berharap sektor perdagangan Indonesia berperan besar untuk memulihkan sektor ekonomi nasional secara lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan bersiap menggelar pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia ke-37 pada 19 hingga 23 Oktober 2022. Pameran akan diselenggarakan secara hibrida di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD City, Tangerang, Banten. Trade Expo kali ini akan mengusung tema Strengthening the Global Trade for Stronger Recovery. Ajang ini akan diselenggarakan luring dan daring setelah sebelumnya selama 2 tahun berturut-turut digelar secara daring akibat pandemi COVID-19. TEI yang digelar secara daring akan berlangsung lebih lama, yaitu pada 19 Oktober hingga 19 Desember 2022. Zulhas menegaskan Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan tahun ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pelaku usaha maupun UMKM Indonesia untuk memperkenalkan produknya ke pasar global. Terlebih saat ini ekonomi dunia mulai menggeliat. Kita seperti promosi, pameran, misi dagang, pertemuan bisnis yang saat ini hanya dapat dilakukan secara terbatas akan kami tuangkan dalam sebuah event promosi terintegrasi dengan format hibrid melalui penyelenggaraan Trade Expo Indonesia ke-37 ini. Dengan mengangkat tema besar Strengthening the Global Trade for Stronger Recovery, diharapkan TEI ke-37 dapat menjadi titik balik kembalinya kilat ekonomi Indonesia dan global pasca pandemi COVID-19. TEI ke-37 akan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pengunjung dan buyer dan dapat melihat langsung produk-produk berkualitas yang dipamerkan dan memanfaatkan platform digital sehingga kegiatan interaktif antar seller dan buyer berjalan lebih efisien dan efektif. Sementara itu, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak, Didi Sumedi mengatakan, Trade Expo Indonesia akan mengusung produk-produk UMKM andalan dalam negeri. Selain itu, yang menjadi perbedaan pada tahun ini ialah hadirnya sektor ekonomi halal hub untuk membidik peluang ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Selain itu, produk busana muslim dan muslimah juga akan diperkenalkan sebagai produk unggulan untuk diekspor ke luar negeri. Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022 mengangkat tema yang selaras dengan presidensi G20 Indonesia, yaitu Strengthening Global Market for Stronger Recovery. Di bawah tema dimaksud, Trade Expo Indonesia akan menampilkan berbagai produk Indonesia yang berdaya saing ke dalam 7 zona, yaitu fashion and accessories, healthcare and beauty, manufacture, food and beverage, digital and services, dan medical equipment serta furniture and home decor. Sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dan kiblat mode bagi industri fashion muslim dunia. Sebagai pameran dagang bisnis to bisnis berskala internasional dan terbesar di Indonesia, TEI menawarkan kesempatan untuk peluang investasi dan kerjasama antara para pelaku usaha Indonesia dengan pelaku bisnis dari luar negeri. Trade Expo Indonesia 2022 diharapkan mampu mengulang kesuksesan tahun lalu, terutama karena diadakan secara hibrida. Pada tahun 2021, TEI yang diselenggarakan secara daring berhasil mendatangkan 834 peserta pameran, lebih dari 32.000 pengunjung dan mencatatkan transaksi 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa saja yang akan dihadirkan dalam Trade Expo Indonesia 2022? Kita akan membahasnya bersama Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Bapak Didi Sumedi. Selamat malam, Pak Dirjen. Selamat malam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak. Pak, saat ini seluruh negara di dunia tengah dihadapkan pada berbagai macam tantangan, mulai dari krisis global di sektor pangan, energi, dan juga keuangan. Nah, bagaimana kinerja ekspor Indonesia di tengah menghadapi tantangan global seperti ini? Ya, alhamdulillah ya, sepanjang periode Januari Agustus resiliensi dari ekonomi kita cukup tangguh menurut hemat kami. Karena di tengah-tengah tadi gejolak ketidakpastian ekonomi dunia yang
luar biasa. Saya kira kita masih menunjukkan tadi ketahanan khususnya di sektor ekspor kita. Ekspor kita di periode Januari Agustus menunjukkan, saya kira khususnya di bulan Agustus ini menunjukkan kembali all time high ekspor kita sepanjang barangkali kalau boleh berbangga Indonesia sepanjang sejarah Republik Indonesia mencapai ekspor yang cukup tinggi. Nah ini mengulang dari terakhir April tahun ini kita kembali melampaui ekspor bulanan, sehingga sampai bulan Agustus ini secara akumulatif kita masih bisa surplus 34,9 miliar US dollar. Jadi ini merupakan sebuah rasanya kita patut berbangga, walaupun di sisi lain kita dihadapkan tantangan kondisi dunia. Nah, karena kalau kita lihat prediksi IMF sampai saat ini ekonomi global akan mengalami kontraksi. Atau bukan kontraksi, artinya melandai. Dari tahun lalu yang cukup tinggi, diperkirakan tahun ini hanya berkisar 3,2% pertumbuhan ekonomi global. Dan bahkan di tahun depan itu diprediksikan lebih melandai lagi di 2,7% pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi di tahun ini insya Allah resiliensi kita masih bisa ditunjukkan dengan baik karena diprediksi masih bisa tumbuh sekitar 5,3%. Oke. Nah, mengenai surplus neraca perdagangan sendiri, sektor mana Pak yang paling banyak menyumbang ataupun berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan ini? Ya memang kita masih mengalami super cycle komoditi ya, karena ditunjang oleh ekspor seperti batu bara yang cukup besar, juga sawit, dan yang membanggakan sebetulnya dari sektor besi baja. Ini yang menyumbang produk ekspor kita semakin baik, dan juga beberapa produk yang lain seperti produk-produk kimia, terus produk karet dan turunannya, serta alas kaki. Ini adalah salah satu dari 10 yang terbesar yang kita memberikan sumbangan kepada ekspor nasional kita. Oke, kinerja ekspor baik, kemudian ada neraca perdagangan yang surplus, tapi secara khususnya ataupun secara spesifiknya apa saja upaya dari Kementerian Perdagangan terkait pengembangan ekspor di tengah-tengah adanya tantangan dan juga ketidakpastian global ini? Ya. Paling tidak kita menjaga momentum pertumbuhan ekspor kita agar tidak turun, kalaupun turun tidak terlalu melandai terlalu tajam. Tapi kita berusaha stabil. Kalau bisa ditingkatkan tentunya dengan upaya berbagai hal melalui misi dagang, pameran di luar negeri, dan juga pembinaan terhadap para eksportir, dan juga kita mendorong UKM untuk bisa go global. Jadi berbagai cara kita coba lakukan untuk bisa tetap menjaga momentum pertumbuhan ekspor secara baik. Oke, salah satunya kemudian tadi juga ada mungkin untuk upaya promosi terintegrasi, salah satunya lewat Trade Expo Indonesia seperti itu. Betul. Nah, Pak Dirjen, kita akan membedah lebih dalam mengenai Trade Expo Indonesia khususnya di tahun 2022 ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Dirjen, sebelum kita membahas mengenai Trade Expo Indonesia, ini sebetulnya secara konkret strategi Kementerian Perdagangan yang tadi Anda katakan untuk menjaga pertumbuhan kinerja ekspor seperti apa? Ya, yang paling penting salah satunya misalnya kita memperkuat fondasi ekspor ya, dengan cara menjaga ketersediaan bahan baku ekspor. Itu yang penting. Karena kalaupun bahan baku ini tersendat, ini ekspor pun akan terganggu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita membuka pasar baru. Nah ini penting nih, pasar-pasar baru selain yang secara tradisional memang menjadi target ekspor destinasi kita. Kita akan membuka seluas-luasnya pasar-pasar baru dengan pertama membuka perjanjian dagang, baik itu PTA, FTA maupun SEPA yang bisa kita lakukan.
Karena dengan kita membuka perjanjian dagang baru, kita akan meningkatkan competitiveness produk-produk kita di negara tujuan ekspor. Alhamdulillah kita dalam tahun ini sudah bisa menyelesaikan Indonesia Korea CEPA, terus juga kita selesai RCEP tentunya, dan juga tahun depan sudah bisa implementasikan insya Allah Indonesia Uni Emirat Arab CEPA. Nah, ini akan memberikan tambahan tadi kekuatan kita untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekspor ke pasar-pasar yang baru. Ada memperkuat fondasi ekspor dan juga membuka pasar baru seperti itu. Nah, tapi untuk pengembangan promosi yang terintegrasi ini bagaimana dengan Trade Expo Indonesia? Bagaimana poin-poin penting ataupun apa saja poin-poin penting TEI untuk tahun ini, Pak? Ya ini sebagai ini aja ya informasi awal bahwa Trade Expo Indonesia tahun ini itu adalah yang ke-37. Jadi lumayan panjang secara historis Trade Expo ini. Namun memang sejak 2009 sejak pandemi terjadi kita sedikit delay off di tahun 2020 dan 2021. Tapi 2021 kita masih bisa lakukan melalui online. Dan alhamdulillah itu pun bisa menghasilkan transaksi dagang senilai 6,1 miliar US dollar. Dan tahun ini kita lakukan secara hybrid, baik offline maupun online. Kenapa offline? Rasanya banyak yang sudah merindukan beberapa dari pengusaha luar melalui perwakilan memberikan informasi bahwa mereka sudah istilahnya kangen untuk bisa melihat produk-produk Indonesia secara offline gitu ya, secara langsung. Nah ini makanya kita gunakan kesempatan momentum di mana pandemi sudah mulai meredam, mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan dan ini sehingga memberikan efek yang baik terhadap hasil Trade Expo itu sendiri. Karena dengan hybrid yang offline kita lakukan selama 4 hari dari tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober atau 5 hari. Tapi yang online kita lakukan sampai Desember. Jadi ada 3 bulan, waktu lebih lama. Sehingga memberikan peluang bagi kita untuk bisa membukukan transaksi lebih banyak. Itu kira-kira itulah. Pak, mengenai penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2022 ini tentunya akan menjadi sebuah etalase ragam potensi Indonesia untuk diperkenalkan kepada dunia selain seperti itu. Nah, selain memamerkan produk dan jasa unggulan, rangkaian kegiatan apa lagi yang tentunya bisa bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri dalam mengembangkan bisnisnya, Pak? Nah, kebetulan Trade Expo ini juga akan kita sandingkan back to back dengan perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week di tanggal 20 sampai 22. Nah ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat trendsetter dari Muslim fashion atau di bahasa internasionalnya biasa disebut modest fashion. Nah dengan rangkaian yang dilakukan secara bersamaan dengan Trade Expo ini memberikan lagi peluang untuk bisa lebih memanfaatkan momentum Trade Expo ini untuk dari sisi sektor fashion khususnya Muslim fashion bisa lebih mendunia lagi karena akan datang buyer-buyer dari seluruh dunia. Saya kira diperkirakan kami menargetkan 8.000 visitors dari luar negeri untuk bisa datang ke Trade Expo secara fisik, in person. Potensinya ini seperti apa sih Pak? Untuk Trade Expo Indonesia 2022? Secara target kita ingin mencoba di 10 miliar US dollar. Jadi tahun lalu 6 miliar US dollar. 6 miliar US dollar. Sekarang meningkat 10 US dollar karena ya didukung 2 metode tadi yang fisik, offline maupun yang online. Jadi memberikan peluang lebih besar lah bagi kita untuk bisa membukukan transaksi lebih besar lagi. Plus yang tadi JMFW, nah, ini juga memberikan tidak hanya ke dunia bahwa fashion Muslim Indonesia sangat-sangat bagus, tapi juga memberikan semangat kepada para desainer kita terutama untuk bisa terus
aktif berkarya. Oke, Pak. Selanjutnya kita akan membahas sebetulnya bagaimana komitmen Kementerian Perdagangan dalam mensukseskan penyelenggaraan dari Trade Expo Indonesia 2022 ini. Tapi jawabannya ditahan dulu karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Dirjen. Untuk subsektornya sendiri, subsektor bisnis apa saja yang akan ditampilkan dalam Trade Expo Indonesia tahun 2022 ini? Kalau dari sisi subsektor, khususnya dari kalau kita lihat dari aspek produk ya mungkin kita bisa bagi jadi 7. Yaitu dari mulai manufaktur, fashion sendiri, terus ada produk makanan minuman, ada digital dan layanan, terus ada produk health, medical health, peralatan medis, juga beauty, ya kosmetik dan sebagainya. Oke, nah ini pameran ataupun Trade Expo Indonesia ini kan sebagai pameran dagang B2B, business to business berskala internasional, terbesar di Indonesia. Ini kan tawaran kesempatan seperti apa sih Pak, terutama mungkin untuk pelaku usaha ataupun pelaku kerjasama antara Indonesia dengan pelaku bisnis dari luar negeri ini seperti apa sih Pak? Ya, ini sebetulnya menjanjikan sebuah platform B2B contact atau communication yang langsung ya bisa memberikan keyakinan khususnya bagi visitor untuk melihat secara langsung seperti dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dan kita lakukan juga di situ fasilitas business matching dan business counseling dan lain-lain yang terkait dengan bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi secara intens antara si potensial buyer dengan exhibitor sendiri. Jadi ini beberapa hal barangkali yang memang kita coba selenggarakan, dan bahkan dengan adanya online Trade Expo ini juga memberikan kesempatan yang tidak bisa hadir secara fisik ke Trade Expo di BSD ini bisa dilakukan melalui platform yang kami siapkan secara digital untuk bisa langsung komunikasi. Bahkan lakukan deal bisnis secara aman dari artinya dari breaching dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena itu sudah di-secure banget sistemnya sehingga memberikan kenyamanan bagi para buyer maupun para exhibitor untuk bisa negosiasi bisnis melalui platform digital yang tidak bisa dilakukan secara offline. Oke. Baik, Pak Dirjen tadi sempat menyinggung mengenai sektor ekonomi halal hub. Ini mungkin bisa dijelaskan. Ini membidik peluang ekspor seperti apa? Apakah hanya ke negara-negara Timur Tengah atau seperti apa, Pak? Jadi gini, Global Halal Hub sendiri adalah sebuah platform bersama sebetulnya Indonesia yang diarahkan oleh pimpinan kita, Presiden kita dan Pak Wapres untuk menjadikan visi kita di tahun 2024 menjadi pusat halal dunia. Part of itu adalah fashion sendiri. Selain itu yang paling besar barangkali kontribusinya yang kita coba dorong adalah makanan minuman. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kita untuk bisa lebih besar lagi untuk bisa mengambil market global. Karena ini saya kira halal itu adalah sebuah jaminan produk yang kalau kita melihat antara ini sebetulnya halal itu dari istilah orang Islam, Muslim, yang memberikan keyakinan bahwa ini adalah sebuah produk khususnya makanan minuman yang memang secara syar'i halal dan juga bersih karena di prosesnya betul-betul sesuai dengan syariat dan yang diminta oleh secara kesehatan dan lain-lain. Oke, nah berbicara mengenai penyelenggaraan dari TEI 2022 ini komitmen spesifik, komitmen konkretnya seperti apa Kementerian Perdagangan untuk mensukseskan penyelenggaraannya, Pak? Ya, komitmen kami adalah menjadikan Trade Expo Indonesia itu adalah sebagai platform yang bisa bermanfaat tidak hanya bagi eksibitor kita selaku produsen dan juga bermanfaat bagi visitor, potensial buyer kita. Karena melalui Trade Expo ini
kita memberikan fasilitas tidak hanya kontak melihat produk, tapi juga menyediakan fasilitas business counseling ada, terus business matching, ada webinar, ada seminar, yang semuanya dikemas dalam konteks mempromosikan produk-produk kita untuk bisa mendunia. Kita mengundang beberapa expert ya, ahli yang mulai dari Bank Dunia, dari WTO, ya, konteksnya semua keterkaitan dengan perdagangan. Oke, Pak, menurut pandangan Bapak sendiri seberapa penting upaya promo terintegrasi ini memang harus dilakukan, terutama secara konsisten seperti itu? Ini adalah sebuah perhelatan yang memang menurut saya harus dijaga dari tahun ke tahun sampai kapanpun. Kalau bahwa bentuk, rupa dan sistemnya bisa berubah, tapi ini adalah sebuah platform yang menurut saya, menurut kami penting terus secara kontinu dan sustain dilakukan. Karena melalui platform ini komunikasi antara buyer dan produsen dalam negeri kita terjalin dengan baik. Oke, baik, kita harapkan pelaksanaan dari Trade Expo Indonesia 2022 ini dapat berjalan dengan sukses, terutama produk-produk lokal Indonesia bisa lebih dikenal secara internasional seperti itu ya Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dirjen telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Prime Time News untuk kali ini.